Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Baru saja bersama Bapak Presiden menggelar rapat terbatas terkait dengan government teknologi. Kami dengan para menteri tadi telah melaporkan progres terbaru terkait dengan GovTech atau government teknologi. Alhamdulillah, keterpaduan layanan digital pemerintah Indonesia ini akan segera menjadi nyata setelah ratusan rapat kita lewati. Insya Allah budaya silo dan ego sektoral telah kita hadapi demi mencapai keterpaduan layanan digital. Inilah saya kira fondasi awal jalan tol pelayanan publik melalui transformasi digital pemerintah telah kita kerjakan. Kami tadi menyampaikan fase proses mulai Juni 2023 sampai sekarang sampai di mana dan apa yang akan segera dikerjakan. Nah, Ibu dan Pak sekalian kami hormati, kalau dulu Gojek hanya memulai 2015 itu dengan 3 layanan fitur. Kemudian sampai 9 tahun sekarang sudah mencapai 20 layanannya. Kita sekarang alhamdulillah setelah rapat ratusan kali, INA Digital sekarang sebagai penyelenggara keterpaduan, dalam waktu dekat di September ini kita akan melaunching 3 layanan terbatas. 3 layanan ini mencakup 9 fitur awal, ya. Kami ingin sampaikan bahwa INA Digital bukan aplikasi, portal ataupun platform, tapi INA Digital ini adalah sebagai penyelenggara. Nah, 3 ini apa nanti yang akan kita launching dalam terbatas? Pertama adalah INAGAV. Di dalam INA Digital akan ada INAGAV. INAGAV ini adalah isinya portal administrasi pemerintahan. Sekarang sementara yang kita launching besok Smart ASN, dari kurang lebih 2.000 aplikasi tinggal menjadi 1 aplikasi, yang di situ nanti orang ASN kita akan mudah bisa cek profil ASN, cek sasaran kinerja, pembelajaran mandiri yang semula ini antara BKN dan LAN ada aplikasi masing-masing, ke depan cukup 1 saja. Nah, yang kedua, yang pertama INAGAV itu layanan pemerintah nanti termasuk Sakti segala akan jadi 1 di tempat itu. Yang kedua adalah INAPAS Identitas Digital. Alhamdulillah setelah lebih dari 36 kali rapat, kita sekarang sudah punya SSO di INAPAS untuk masuk ke layanan ke dalam portal nasional Digital ID. Yang ketiga produknya adalah INAKU, yaitu portal pelayanan publik yang nanti di situ akan ada Kementerian Pendidikan, Kesehatan, BPJS/TK, Kementerian Sosial, Kementerian Kependudukan, BPJS Kesehatan. 19 fitur awal akan menjadi layanan yang bisa diakses. Nah, lalu seperti apa proses launchingnya? Kita akan melakukan proses rilis terbatas ke 40.000 pengguna. 40.000 pengguna, ada ASN dan lain-lain. Kenapa hanya 40.000 pengguna di tahap awal di bulan September ini? Agar kita segera mendapat feedback untuk penyempurnaan dari masalah-masalah yang muncul dari soal ini. Yang berikutnya, Bapak sekalian yang kami hormati, Bapak Presiden tadi telah memutuskan di rapat bahwa ini akan diperkuat terkait dengan tata kelola GovTech lewat INA Digital Peruri ini supaya ke depan lebih berdampak. Sehingga dengan demikian target mendigitalisasi dan menginteroperabilitas sistem yang ada di pemerintahan ini insya Allah akan segera terwujud. Kita punya kisah sukses bagaimana India dengan digital ID yang tepat, data exchange yang bergerak, yang berjalan, dan digital payment yang berjalan di India. Target RPJMN India 47 tahun cukup dicapai 7 tahun. Ini karena digital ID mereka tepat. Yang kedua, di Estonia dengan digital ID, data exchange, dan juga sistem pemerintah berbasis elektronik yang tepat, PDRB Estonia naik 10 kali lipat. Termasuk di Cina dengan sistem pemerintah berbasis elektronik yang tepat dengan digital ID dengan skema seperti ini, kemiskinan di Cina menjadi 0,6%. Sehingga harapan Bapak Presiden ke depan, ini akan menjadi modal dasar, nanti kita pindah ke IKN, karena sistem pemerintahnya telah berbasis elektronik, tidak ada lagi silo-silo targetnya dalam jangka panjang, karena aplikasi kita tidak boleh lagi dibuat kecuali terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Jadi sekali lagi yang pertama nanti akan ada 19 layanan yang akan dirilis secara terbatas di bulan September ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, saya bacakan ya. Baik, teman-teman sekalian,
yang akan dirilis secara terbatas untuk ke 40.000 pengguna. Satu adalah Inagaf. Inagaf di dalamnya pertama yang kita launching adalah Smart ASN. Nah, nanti di situ SIPD akan jadi satu, Sakti akan jadi satu di tempat itu. Tapi pertama adalah Smart ASN. Smart ASN dari ribuan aplikasi nanti jadi satu. Isinya apa saja sementara tahap awal, cek profil ASN cukup dari HP masing-masing. Kinerja itu selama ini kan banyak aplikasinya, cukup di situ. Kemudian akses pembelajaran mandiri, jadi cukup dari situ juga. Cek monitoring layanan, mulai kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian, nggak perlu lagi ke BKN, cukup dari tempat ini, layar terbatas. Yang berikutnya adalah terkait dengan Inaku, portal pelayanan publik. Jadi tadi ke internal pemerintahan ini. Jadi sekarang kan banyak aplikasi ribuan di internal pemerintahan ini. Nah, nanti ini akan terintegrasi. Khusus untuk Inaku ini adalah yang layanan ke publik. Ada 19 fitur awal, satu di sektor pendidikan nanti untuk program Indonesia Pintar, itu cukup dari sini. Kemudian mencari dokter, cari obat di Kementerian Kesehatan, kemudian Siranap, kemudian imunisasi, sertifikat vaksin, nanti dari sini. BPJS Tenaga Kerja mulai cek saldo JHT, informasi kantor cabang, informasi kecelakaan kerja, sosial cek bansos, ngecek bansos nanti cukup dari sini. Kemudian administrasi pemerintahan itu mulai perubahan pendidikan, cetak KK, cetak biodata WNI, perubahan golongan darah, surat keterangan pindah pecah KK, kelahiran WNI, belum ada NIK, kelahiran WNI sudah ada NIK, itu di kependudukan. Yang berikutnya adalah BPJS Kesehatan, status keaktifan dan kartu BPJS nanti cukup dari portal nasional tadi. Tapi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa ini masih terbatas, di mana Inagaf itu sampai September nanti untuk ke 10.000 ASN. Jadi kita akan sempurnakan terus. Kemarin sudah dapat kita ke 500-an, kita terus sempurnakan, sehingga nanti kita akan lakukan perbaikan. Kemudian nanti rilis fullnya untuk seluruh pengguna itu 2025. Jadi kita sampai Desember, nanti targetnya ke 138 instansi. Rilis tahap 2 beta. Kemudian untuk Inaku itu rilis tahap satunya adalah di bulan Oktober, targetnya 40.000 pengguna. Dan rilis terbatas tahap 2 November-Desember itu yang rilis beta namanya, itu 40.000 pengguna. Kemudian fasenya yang September ini adalah rilis tahap awal ini kurang lebih 10.000 sampai 40.000 pengguna. Sehingga model rilis ini kami telah mengikuti cara industri digital, di mana ada rilis terbatas, kemudian sampai rilis sepenuhnya. Kenapa sekali lagi ini rilis terbatas? Supaya kalau ada kekurangan, ini langsung bisa kami tangani feedbacknya, kami siapkan komplain handlingnya. Karena kalau tidak nanti begitu dibuka publik, kalau ada kurang langsung di medsos meluas, justru tidak terselesaikan masalah. Saya kira itu, makasih. Cukup ya? Nah, kita sudah uji coba kemarin ke kurang lebih 4.000 pengguna. 4.000 pengguna untuk Smart ASN, dan ini terus kita sempurnakan. Sehingga ASN kita nanti akan sangat efisien soal pembelajaran, kinerja, kenaikan pangkat, dan selebihnya cukup menggunakan portal nasional, portal ASN. Sekarang 19 fitur tadi sedang dimulai. Sampai di bulan September ini untuk 40.000 pengguna. Ini September kan sebentar lagi ya. Iya September bulan ini. Sampai akhir ini nanti kita ke 40.000 pengguna. Dari sini terus kita perbaiki feedbacknya. Kita bersama-sama dengan GovTech, yaitu Government Technology, di mana di GovTech Peruri sekarang sudah ada kurang lebih 400 talenta digital, yang terus ini akan diperbaiki sistem dan rekrutmennya, sehingga targetnya harapan Bapak Presiden ini terus berkelanjutan. Apalagi Presiden terpilih pernah mengikuti ratas bahwa ini akan menjadi bagian prioritas dalam rangka mewujudkan sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, ujung dari INA Digital atau GovTech ini pelayanan publik yang meningkat. Karena ujung dari kesibukan birokrasi melayani rakyat, kemudian yang kedua transparansi, akuntabilitas, mengurangi kebocoran, kemudian berikutnya ketepatan sasaran, bantuan, dan lain-lain.
Karena nanti tidak ada lagi double orang yang bisa menerima bantuan karena digital ID kita telah selesai diurai ini. Diurai bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kominfo dan juga kementerian lain termasuk bersama Kemensos yang terintegrasi nanti. Ya, isu berbeda berarti ini ya. Baik, terkait dengan perpindahan ASN ke IKN, sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian yang ini siap untuk ASN pindah secara bertahap. Namun ada arahan dari Bapak Presiden, ini supaya disempurnakan perkantoran dan sistem digitalnya. Sehingga dengan demikian beliau ada arahan terbaru untuk tidak terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena ASN yang akan pindah ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi merubah budaya kerja, berarti infrastruktur digitalnya harus selesai dan lain-lain. Kira-kira gitu. Kenapa? Oh, kita sudah siapkan skemanya sambil menunggu penyelesaian secara tuntas hunian dan perkantoran. Kemarin kan Menteri PU dan teman-teman UIKN menyampaikan ada keterlambatan karena cuaca, sehingga bandara juga tidak bisa segera dituntaskan dan lain-lain. Ya, jadi sudah ada arahan dari Bapak Presiden bahwa yang pindah jika mereka membawa keluarga, dia dapat satu apartemen. Tapi kalau single mereka sharing dengan yang lain. Kira-kira gitu. Masih. Tapi kita nunggu sampai apartemennya selesai ya. Nah, target sampai akhir tahun 1.700. Kami nanti akan update berapa apartemen yang selesai, tapi sampai akhir Desember targetnya itu akan selesai 47 tower. Nah sekarang kan sudah selesai kemarin kurang lebih 14 tower. Dan ini akan terus diupdate oleh OIKN terkait dengan penyelesaian apartemen ASN. Cukup ya, terima kasih. Gimana? Iya, jadi sekali lagi September Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah. Tetapi arahan Bapak Presiden itu ini supaya disempurnakan. Disempurnakan sehingga nanti kita akan mendapatkan update arahan terkait dengan perpindahan. Tetapi Kemenpan telah menyiapkan skema-skema perpindahan termasuk orang jabatan yang akan pindah. Gitu ya, makasih. Hmm? Kita lihat bisa saja September bisa Oktober. Kami menunggu koordinasi dengan OIKN terkait dengan kesiapan tempat. Gitu ya. Kenapa? Sudah tinggal finalisasi dikit. Ya, cukup ya. Ada, cuman angkanya lagi belum tuntas. Belum fix. Ya, ya. Tunjangan kemahalan ya, tunjangan pindah dan lain-lain. Gitu ya. Ya, makasih.